Dan untuk membahas terkait dengan penambahan anggaran ketahanan cyber ini sudah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PT Inti, Bapak Edi Wicara. Selamat siang Pak Edi. Siang Mas. Pak Edi, serangan cyber melanda negeri ini dalam beberapa tahun terakhir. Belakangan ini kita juga diramaikan dengan aksi hacker yang ramai di Twitter itu ya Pak ya. Bagaimana jadinya tugas pokok dan juga fungsi dari PT Inti dalam turut menjaga keamanan negara ini sesuai dengan arahan Pak Muldoko? Seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Saf. Saya kira ini memang yang sedang terjadi ini harus menjadi concern kita semua lah ya. Nah, PT Inti tentunya ngambil peran juga atas arahan dari Kepala Staf Kantor Staf Presiden. Kita mengembalikan nih, kita lihat dari sisi teknis dan bisnis apa yang bisa kita lakukan. Kalau melihat data-data yang tersebar ini memang tentunya sangat mengganggu kita sebagai institusi begitu ya, yang juga jangan sampai gini, ini dibiarkan terus gitu kan. Yang bisa dilakukan mungkin barangkali mulai dari membuat frame-nya deh, frame-nya sehingga nanti siapa melakukan apa itu dengan jelas, sehingga titik-titik mana yang harus diperkuat atau bahkan ditambah lagi kemampuannya dan seterusnya, itu yang perlu dilakukan. Yang memang ujungnya Mbak Saf, bahwa negara yang besar seperti Indonesia ini harus punya juga internal capability kalau saya sebut. Sehingga kemandirian baik dari hilir sampai dengan hulu begitu ya, atau hulu dan hilir ini harus bersinergis, membentuk satu kekuatan dan berbagi tugas begitu. Nah, kami dari industri tentunya, industri telekomunikasi di Indonesia ini kami akan ngambil peran yang kira-kira tentunya tadi membantu negara dan kita juga akan mendapatkan benefit secara bisnis begitu ya. Nah, ini pembagiannya jadinya seperti apa Pak dengan BSSN ini? Ya, mungkin bisa juga dilihat di gambar bahwa kita ini sebenarnya ada frame, mungkin kalau di gambar bisa ditampilkan. Kita ada frame sebenarnya titik-titik yang mana sih yang memang harus kita identifikasi dan kita harus punya standar untuk operasionalnya gitu, sehingga saat ada gangguan, saat ada trouble dan seterusnya itu teridentifikasi dengan baik. Nah, di sana secara garis besar sebenarnya gini, pasti ada di bagian di infrastruktur networknya gitu, terus ada bagian di aplikasinya dan data itu sendiri. Sehingga kami berbagi, kalau BSSN tentunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan seluruh kegiatan tentang cyber yang ada di Indonesia. Kami ngambil porsi dari industrinya. Sehingga industri dalam negeri harus bertumbuh, harus diciptakan. Nah, ini momentum baik juga nih Mbak Saf, dalam kondisi kita diingatkan dengan kondisi yang tidak mudah seperti saat ini. Industri dalam negeri juga harus mengambil celah itu untuk tumbuh. Sehingga kami mencoba membangun bersama partner tentunya, karena kami juga tidak punya kemampuan sendiri, bersama partner kita bangun namanya Inti Cloud. Inti Cloud ini almost produk dalam negeri, kira-kira begitu. Nah, untuk meyakinkan tadi dalam kaitan dengan cyber, kami juga join riset dengan BSSN. Sehingga nanti saat ini di running begitu, ini nanti sudah punya standar-standar yang kira-kira dalam implementasinya sudah cukup aman lah begitu. Oke, sebelum lebih jauh Pak, kita tahu ya Pak, serangan cyber di pemerintah Indonesia bukan terjadi saat ini aja. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebelumnya juga sudah sempat terjadi dan itu menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Lantas kenapa kolaborasi ini baru bisa terwujud sekarang Pak? Iya, sebenarnya saya yakin seluruh elemen di Indonesia, baik itu government, private maupun yang lain, juga melakukan kehati-hatian untuk menjaga datanya, begitu ya. Hanya kalau kita lihat balik lagi, produk-produk yang ada di Indonesia ini kan saya sebut almost atau hampir semua ini kan produk dari luar. Nah, kami melihat itu sehingga kami melaporkan kepada pihak-pihak terkait bahwa Pak kayaknya perlu nih penguatan industri dalam negeri. Terus ditanya punya kemampuan nggak? Oh, kami kalau sendirian pasti nggak bisa. Kita ada nih partner yang sudah punya tadi produk dalam negerinya cukup tinggi lah kandungan produk dalam negerinya. Oke, kami berkolaborasi. Tadi diyakinkan juga sehingga bahkan yang akan kita coba lebih jauh dari itu gitu ya. Kita akan saat ini sedang running piloting sebenarnya. Jadi kita mencoba fungsi-fungsi agar apa yang saat ini dimiliki oleh produk-produk dari luar tadi, ya. which is itu adalah global yang sudah namanya cukup besar gitu. Kita pun di Indonesia punya produknya. Dan kembali lagi ini buatan anak negeri nih. Buatan anak negeri. Yang harus kita dorong dan kembali lagi Mbak, ini pasti perlu support dari banyak pihak. Gak mungkin sendirian lah gitu. Nah, ini yang ingin jadi pertanyaan saya Pak. Jadi potensi apa ataupun kemampuan apa Pak sebenarnya yang dimiliki oleh PT Inti untuk bisa berkolaborasi dengan BSSN? Ya, jadi
Inti Cloud itu satu sistem yang kami siapkan, yang saat ini sedang piloting sebenarnya. Kami uji cobakan, sebenarnya fungsinya gini, secara sederhananya, secara awamnya begitu ya. Kalau Mbak Saf saat ini punya data, biasanya umumnya teman-teman kita ini kan data disimpan di cloud begitu ya. Cloudnya saat ini yang banyak di Indonesia ada merek-merek internasional lah ya. Common itu ada Google, ada Microsoft, ada Alibaba, ada AWS dan seterusnya. Nah, kami membuat series dengan kemampuan yang kira-kira mirip mereka. Jadi ada penyimpanan seluruh data itu bisa disimpan di tempat kita. Yang kedua, data itu bisa diedit, bisa dikolaborasikan, bisa diakses dari seluruh pengguna akses termasuk operating sistemnya. Tapi tadi dengan catatan ini yang secure. Nah, agar secure gimana? Kami menggandenglah BSSN. Dan mendapat arahan dari Kepala Staf KSP, kenapa BSSN? BSSN ini karena yang punya standar di negara kita. Sehingga once ini nanti terjadi, karena kami gini juga Mbak, kami sadar ini nanti belum tentu langsung sempurna. Itulah yang kami tunggu, makanya kami pakai 2 use cases. Use case-nya adalah satu UMKM yang ada di Jawa Barat. Kami pilih nanti beberapa UMKM yang punya korelasi bisnis begitu ya. Itu kita akan pasang di sana, kita udah komunikasi, dan termasuk juga ada HKTI yang ada di Jawa Timur. Itu juga akan kita pakai menjadi use cases. Itu kita free-kan dalam masa uji coba, nanti kita cek, bahkan kita tes gitu dengan security issue begitu ya. Tapi BSSN udah gabung dengan kami. Nah, kenapa memilih UMKM dan HKTI ini Pak untuk menjadikan sampel pertama ibaratnya? Ya, Mbak Saf gini. Jadi kalau kita ngelihat UMKM negara kita cukup besar UMKM-nya. Bahkan kalau kita lihat di data, GDP kita itu ada lebih dari 61% datang dari UMKM. Sehingga kami merasa, ini juga bagian penting negara yang harus kira-kira diajak bareng lah begitu. Dan dari awal, mumpung kami lagi setting dari awal, kita ajak tapi kita pilih nanti. Dan secara teknis tadi kita pilih yang areanya karena PT Inti ini kantor pusatnya di Bandung, ya kita lingkungan Jawa Barat kita pilih sehingga ada tingkat kemudahan untuk organize project-nya begitu. Dan yang kedua, kita juga tahu nih petani nih, jumlah petani juga cukup besar, petani menjadi basic untuk negara kita juga, sehingga ini kita rangkul juga. Dan mereka kebetulan Jawa Timur yang kita pilih, ini secara geografikal membedakan antara kantor kami yang di Jawa Barat dengan di Jawa Timur. Once ini nanti running, dengan tentunya tadi ada feedback, ada perbaikan yang kami lakukan dan seterusnya, ini akan kita copy paste ke seluruh Indonesia. Berikut dengan lembaga, kementerian dan sebagainya yang akan mengikuti sistem yang telah diujikan kepada para UMKM dan juga para HKTI tadi Pak ya. Nah, menariknya adalah gini, saat ini kementerian lembaga tentunya pasti juga punya data yang tersebar dan meskipun sudah ada program untuk menyatukan dan seterusnya begitu ya, itu kan masih adanya di cloud-nya tadi. Karena di Indonesia ini semua dari luar begitu ya. Nah, kami membawa mencoba menawarkan gitu ya, industri dalam negeri ini harus tumbuh. Tapi tadi ngelihat nih, karena security issues ini cukup menarik begitu ya, sehingga Pak Muldoko sebagai Kepala Staf KSP memberi arahan, ini nanti kalau sudah established begitu dengan tadi standar security yang memang sudah memadain, karena kita dengan BSSN juga, itu nanti bisa dipergunakan untuk tadi kementerian lembaga, bahkan yang lebih tinggi dari itu. Gitu. Nah ini juga menarik Pak. Artinya selama ini jika sekarang baru berkolaborasi dengan PT Inti, berarti selama ini data kita ada di mana Pak? Kalau misalkan PT Inti ini menyediakan cloud sistemnya, menyediakan sistem-sistem lainnya lah yang diperlukan begitu. Lantas berarti selama ini data kita ada di mana Pak? Ya data mungkin gini, setiap entitas pasti punya policy ya masing-masing. Di kementerian lembaga juga begitu. Nah memang kembali lagi cloud platformnya yang ada di kita ini kan pasti produk-produknya dari luar semua. Apakah itu salah? Enggak juga. Kenapa? Kenapa industri dalam negerinya nggak muncul? Nah kami melihat, Pak ini kita punya kemampuan, yang kemampuannya juga pasti ada keterbatasannya, sehingga diperlukan kolaborasi, sehingga kolaborasi inilah pada gilirannya nanti, yang waktunya juga kita tentuin, jangan boleh terlalu lama begitu ya, ini nanti pada gilirannya memberikan benefit kepada seluruh pihak, termasuk kepada kemandirian dan kedaulatan data yang ada di negara kita. Itu poinnya sebenarnya. Iya, baik. Tadi saya juga melihat Pak dari tampilan grafis yang Bapak tunjukkan bahwa ada macam-macam cyber ya Pak, dari cyber crime, cyber terror, cyber attack ini.
Lantas PT Inti disebut ini akan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Seperti apa Pak realisasinya Pak? Ya, jadi Mbak Saf, kembali lagi ya, Indonesia yang begitu luas begitu ya, apalagi PT Inti juga pasti punya keterbatasan, punya kendala. Cuman kata kuncinya kolaborasi. Once kita bisa kolaborasi, bisa memilih tadi, bisa juga melihat pasarnya. Karena PT Inti bagaimanapun BUMN nih, state owned enterprise yang ditugasin pasti dua hal begitu ya. Yang ada 5 tugas pokoknya pasti, tapi dua hal yang penting kita ini sebagai agent of development, tapi kita juga harus profit oriented nih. Nah, sehingga ngelihat ini sebagai tantangan dan peluang. Kami akan menyiapkan tadi, melihat pasarnya di Indonesia. Pasarnya begitu besar, termasuk tadi bagaimana mendorong, membantu negara agar kita punya kedaulatan yang memadai, sehingga kami memaksa diri gitu, harus memaksa diri, men-challenge diri kami untuk membuat yang tadi, kolaborasi dengan industri dalam negeri, dengan produk-produk anak bangsa. Nah, untuk memenuhi karyawannya gimana, kompetensinya gimana, jumlahnya ada nggak, dan seterusnya. Pasti kurang, Mbak, kalau kita bicara hari ini. Tapi, kembali lagi, once kita udah menemukan model bisnisnya, polanya, banyak yang datang yang pengen join dengan kita. Ya. Oke, ini juga masih menarik perhatian saya jika berbicara tentang kolaborasi Pak. Kalau misalkan kita banyak nonton film luar ya Pak, hacker-hacker di luar tuh banyak diperdayakan Pak di dalam negeri. Bahkan dipekerjakan dan dididik. Apakah ada kemungkinan Pak kita akan ke arah sana? Atau mungkin hanya menggandeng ataupun membeli teknologi-teknologi terbaru saja? Ini pertanyaannya bagus banget nih Mbak Saf. Jadi pernah juga sebenarnya kalau kita sedikit flashback begitu ya. Di tahun 2016-2017an kalau nggak salah, kami waktu itu, mungkin saya dengan beberapa teman lah, waktu itu kita punya lomba hacker. Jadi lomba hacker tuh bahkan kita bikin suatu leveling begitu ya. Itu kita adakan di Bandung juga waktu itu. Tapi belum PT Inti, karena waktu itu saya belum bergabung di PT Inti. Tapi ada institusi begitu kita gabung di sana yang melibatkan banyak lembaga negara terkait. Yang waktu itu tentunya ada BSSN juga di dalamnya waktu itu. Nah, itu kita bikin lomba nasional levelnya. Anak-anak muda yang memang dunianya pengen baik menggali, ada yang punya kemampuan dan seterusnya, kita lombakan di sana. Levelingnya menaiknya begini. Itu kita cobakan, simulasi network yang kita bikin, simulasi infrastruktur yang kita bikin, para peserta ini membobol, quote and quote, mencoba masuk dengan kemampuan mereka. Itu yang pertama. Yang level berikutnya bahkan gini, yang pada level-level yang udah agak canggih, itu mereka diminta dalam skenario lomba ini untuk saling membobol tadi, saling masuk satu sama lain. Yang akhirnya nanti kelihatan juaranya adalah yang memang punya kompetensi dan capability yang melebihi dari peserta yang lain. Dan waktu itu dipilihlah ada 5 pemenang begitu. Nah memang ini Mbak, kolaborasinya tadi, ini nggak bisa jalan masing-masing. Karena seingat saya waktu itu sayang juga nih, top-topnya national talent begitu ya untuk cyber security saat itu mungkin tidak berkelanjutan pembinaan. Ini ruang menurut saya yang ayo kita saling mengingatkan lagi, kita bergandengan tangan lagi. Harusnya yang top-top tadi itu kita bina, kita rangkul tadi, sehingga saat negara perlu, saat entitas bisnis perlu, ya tinggal manggil aja mereka, atau mereka punya komunitasnya, punya kemampuan, dan sudah teruji begitu. Oke, nah ini kan BSSN dengan PT Inti berdasarkan riset saya belum melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Ini rencananya akan dilakukan kapan Pak? Iya. Sebenarnya nota kesepahaman ada, tapi masih terbatas. Nah ini yang kami akan perluas dengan tadi, tidak hanya PT Inti dan juga BSSN, nanti PT Inti, BSSN, dan beberapa partner yang memang sudah selected kami pilih begitu ya, yang memang tadi punya spirit, punya view sama dengan tadi lah kebutuhan negara saat ini begitu ya. Nah itu nanti kita targetkan harus minggu ini Mbak, karena sebenarnya udah jalan ini, pekerjaannya atau programnya sudah berjalan, dan kami tadi bergerak cepat begitu, karena juga begini juga, pasti ini nanti secara common practice begitu ya, banyak juga yang pengen nguji juga nih. Nah kami memang mumpung masih trial begitu ya, memang kita pengen ngelihat juga, sehingga apa yang kita bikin ini nanti kalaupun dipakai tadi sampai kementerian lembaga menggunakan itu memang punya kemampuan yang memadain gitu. Nah sehingga mumpung masih piloting, kita harus nyiapin. Karena bahasa kami Mbak, kami ini tadi ditugasin oleh Kepala Staf KSP menyiapkan Indonesian Future Cyber Security Program. Sehingga ya namanya future kan pasti terus ada rollingnya, ada perkembangannya yang harus kita ikutin terus. Tadi nyambung juga, orang-orangnya gimana.
infrastruktur ketersediaan fasilitinya gimana. Nah, PT Inti kebetulan saja punya satu sarana yang mungkin kalau saya sebut hari ini pasti terbatas begitu ya, tapi dari kondisi yang terbatas itu kita sudah punya programnya. Saat nanti katakanlah sudah masuk di commercial staging gitu, itu pasti infrastrukturnya nggak kalah dengan infrastruktur yang saat ini ada di penyedia cyber security yang lain gitu. Tadi Pak Edi sempat menyebutkan bahwa sebenarnya program ini sudah berjalan. Kita bisa katakan kerjasama ini sudah berjalan. Kemarin itu dimulai dari mana Pak program ini? Nah, saat di awal itu lebih kepada gini, kita punya namanya CISET gitu ya. Jadi memang ada community atau komputer respon. Jadi once ada kejadian, karena di cyber security kan ada tahapan-tahapan Mbak. Mulai dari identify masalah sampai nanti recovery begitu ya. Ada tahapan-tahapan itu dilakukan. Nah, BSSN kebetulan yang punya kewenangan di negara kita untuk memberikan sertifikasi. Nah, bukan kebetulan sih, kami upayakan dan kemarin PT Inti itu adalah BUMN industri pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi dari BSSN. Oh, oke. Jadi memang belum ada lagi ya Pak selain PT Inti ini? Kalau berkelanjutannya saya nggak monitor, tapi kami yang pertama dapat dari industri begitu. Nah, ini yang jadi modal kita juga sebagai PT Inti yang kami terus berbenah, kami terus membangun, melengkapi kekurangan dan kali menggandeng semua pihak yang memang punya visi sama dengan kami untuk membangun industri dalam negeri, kemandirian dalam negeri sehingga buatannya harus buatan dalam negeri gitu. At least gini lah, ada roadmap menuju bahwa TKDN-nya atau apa namanya konten lokalnya ini semakin membesar dan membesar. Sebagai informasi aja Mbak Syaf, yang untuk cloud ini, yang di luar produk dalam negerinya itu yang sifatnya basic dan mandatory. Contohnya gini, kayak JavaScript lah. Nah, kayak komen-komen kita enggak lah, itu pasti tetap kita merefer ke sana. Tapi yang lain-lain platformnya ini tadi mostly ini produk dalam negeri semua. Oke, Pak, baik Pak. Terakhir satu untuk menutup diskusi kita, bagaimana pandangan Bapak, Pak? UU PDP baru saja disahkan. Apa pandangan dan harapan Bapak dengan adanya ini, Pak? Ya, nah ini juga terima kasih nih tentunya apa namanya ini menunjukkan pemerintah kita lah dengan kolaborasi dengan legislatif kita serius begitu ya. Terbukti dari 2017-an begitu ya dibahas. Kemarin diresmikan, diputuskan ada 16 pasal, 76 ayat dan seterusnya lah begitu ya. Itu saya kira tahapan yang menurut saya menandakan betapa tahapan negara ini terus berbenah. Sehingga tadi ini kan baru bicara aturan untuk melindungi data pribadinya. Betul. Tapi titik-titik infrastrukturnya tadi kan juga harus disiapin. Sehingga sederhananya barangkali gini Mbak Syaf. Kalau rumah kita nih semua kita yang punya rumah kira-kira, itu kan pasti ada pintunya. Nah, sehingga pintu-pintu itu harus kita jaga dengan pola-pola, dengan protokol yang memadai agar siapapun yang masuk punya rule. Jadi tidak mengundang orang yang tidak diundang lah kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Semoga pintu yang saat ini sedang dibangun bisa berdiri kokoh ke depannya dan tidak ada lagi hacker-hacker ataupun data-data yang bocor sehingga nggak banyak lagi Pak SMS pinjol yang masuk Pak. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Saya ada sukses selalu untuk Anda.